Al-Sohwah Al-Islamiyah, pondok pesantren yang berlokasi di Dusun Bila Tepung, Desa Bleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang didirikan pada tahun 2014 oleh Tuan Guru Haji Muhammad Taisir Al-Azhar LCMA, Tuan Guru Haji Dr. Huwaid Said MSMA, Ustadz Ahya Roshidi SSOS, dan Ustazah Umi Kulsum LC. Tidak hanya terdiri dari SMP saja, namun pondok pesantren ini terdiri dari pendidikan PAUD, SMP, dan SMA. Selain itu, As-Sohwah Al-Islamiyah ini memiliki program khusus yaitu Tahfizul Quran atau AKBS dan Diniyah. Visi-misi pondok pesantren As-Sohwah Al-Islamiyah menjadi wahana generasi muda Islam unggulan yang cerdas, terampil, berakhlakul karimah, dan menghargai perbedaan. Baik, untuk visi misinya, pertama kan kita harus tahu dulu ya visi misinya apa gitu. Intinya konsep visi misi kami adalah menjadikan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang berisi santri dan santriwati yang berakhlakul karimah dan juga memiliki impian dan motivasi tinggi untuk pendidikan mereka ke depan. Itu visi kami. Sedangkan untuk misinya, kami itu ingin menjadikan santri dan santriwati kami itu memiliki ilmu pengetahuan sains yang berbasis Islami. Kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya mereka harus memiliki yang namanya adabul Islamiyah yang kita sudah pelajari di setiap hari Sabtu pagi. Kami selalu pelajari adab Islamiyah. Dan situ mereka diajarkan bagaimana beradab terhadap guru, terhadap teman-teman, dan termasuk terhadap orang yang berada di luar lingkungan sekolah, orang tua mereka, termasuk ustadz-ustazah yang dari Muhammadiyah juga kan. Nah itu mereka sudah diajarkan bagaimana caranya untuk berlaku atau bertindak, termasuk berkata-kata yang baik kepada orang-orang yang ada di lingkungan mereka, menjadikan mereka sebagai santri dan santriwati yang berbasis agama Islam. Artinya dimanapun mereka berada dan kapanpun itu dan dengan siapapun itu, mereka tetap menjunjung tinggi yang namanya agama Islam, tidak lepas dari aturan-aturan yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Adapun kegiatan yang dilakukan santri dan santriwati sebelum memasuki kelas yaitu muhadasah. Kegiatan ini berlangsung selama 30 menit untuk memudahkan santri dan santriwati dalam meningkatkan kemampuan percakapan atau berinteraksi dengan yang lainnya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Biasanya kan kalau yang materinya itu kan sudah disediakan di kurikulum. Cuma untuk metode sendiri itu kadang kan harus diimprove sama guru mata pelajaran itu sendiri. Nah, kebetulan kalau untuk listening, speaking, writing, sama readingnya itu kadang saya pisah-pisah. Ada satu metode yang memang menghasilkan, oh ini kita dapat reading sama dapat writingnya, ya kan? Kalau untuk reading, biasanya saya kasih teks anak-anak atau biasa sudah ada di worksheet-nya atau di buku paketnya. Untuk ngetes readingnya, saya suruh baca. Atau bila perlu, mereka memorize. Kalau misalnya disuruh ngafal, mereka baca kan? Dibaca dulu, terus dihafal. Nah nanti saya suruh maju ke depan untuk storytelling atau membaca apa yang sudah mereka hafal. Di readingnya dari membaca, nanti mereka akan ceritakan kembali, kita dapat speaking. Untuk listening biasanya saya selalu pakai media mini speaker. Saya kasih mereka listening, rekaman-rekaman yang biasa saya pakai. Saya puterin anak-anak dialog atau percakapan untuk merangsang listening mereka. Untuk writing, kadang saya menyebutkan kalimat atau beberapa kata, nanti mereka akan menulis apa yang mereka dengar. Yang sering saya lakukan ya untuk listeningnya saya puterin percakapan atau kadang saya puterin mereka lagu, nanti saya tulisin liriknya di papan. Mereka akan mencari missing word atau kata-kata yang hilang di papan itu melalui listening yang diputerin. Itu. Pertama, jadi dari segi bahasa ini tentu kemampuan anak-anak itu beda-beda ya. Ada yang bisa dijelaskan dengan cara lisan saja, ada yang butuh kepada penulisan juga, atau mungkin ada yang butuh kepada contoh juga langsung seperti itu. Nah ini kita kolaborasikan
Karena kalau di satu kelas itu kita susahnya untuk memilih dulu, untuk memetakan siapa nih yang yang lebih dahulu untuk memahaminya gitu. Tingkat-tingkatannya itu kita harus tahu dulu, baru kita bisa memberikan pengajaran buat mereka sesuai pemahaman mereka gitu. Alhamdulillah kalau dipresentasikan 70% anak-anak sudah bisa memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, karena di sini tentu bukan hanya di formalnya saja mereka belajar, ini salah satu faktornya karena mereka di pondok juga gitu. Biahnya sudah terbentuk, lingkungannya sudah terbentuk. Nanti pada sore hari dan malam harinya mereka juga akan belajar lagi bahasa Arab. Karena di sini tentu yang paling diutamakan adalah bahasanya gitu. Sehingga waktu untuk belajar bahasa Arab ini lebih banyak porsinya gitu. Baik di asrama, di sekolah, ataupun nanti di program diniyahnya. Ada lembaga diniyahnya lagi gitu. Untuk memperkembangkan minat dan bakat yang dimiliki santri dan santriwati, Pondok Pesantren As-Sakhwah Al-Islamiyah memiliki berbagai ekstrakurikuler, yaitu pramuka, futsal, badminton, marching band, pencak silat, hadroh, dan klub bahasa. Misalnya di kesiswaan itu dia lebih fokus pada mengarah hal-hal yang bersifat kegiatan-kegiatan di non akademik seperti ekskul ya. Nah di sekolah kita ini alhamdulillah kita sudah mulai mengembangkan beberapa ekskul yang memang ekskul ini kita bina dan kembangkan sesuai dengan keinginan dan atau potensi dari santri-santri. Jadinya mungkin nanti mereka ada tutor satu kelas atau satu kelompok itu mereka dibimbing. Di pagi harinya juga seperti yang sudah sama-sama kita lihat ya, muhadasah ini juga sebagai bagian dari bagaimana memantapkan pelajaran-pelajaran khususnya bahasa. Ke depan makanya kita kan ini kenapa bahasa ini kita stressing, karena kita ini pondok pesantren kita ini dari awal terbentuknya itu sudah kita punya link-link dan dengan luar negeri, baik itu dari pertukaran pelajar dan yang lainnya itu seperti Malaysia kemarin, Sudan, Mesir ya. Jadi sebagian mereka itu meminta alumni kita terutama yang MA, tapi sampai hari ini kita masih belum maksimal menyediakan itu karena memang terkendala ini bahasa. Makanya kita gembleng anak-anak ini dari awal. Ketika kita mewajibkan 6 tahun mondok, di sini bahasa ini menjadi prioritas BK untuk mengontrol keseharian anak-anak, pembinaan adab dan akhlak. Itu juga merupakan titik tekan yang harus kita tetap perhatikan sehari-hari. Jadi salah satu caranya supaya meningkatkan nilai akademisnya ya yang pertama ya secara umumnya guru ya, jadi kita mulai belajarnya itu media, model pembelajaran, metode itu perlu kita perbaharui karena kebiasaan misalnya kayak anak-anak ini mereka bosan diajar dengan cara cuma omongan-omongan atau diskusi aja, jadi misalnya kita pakai permainan kayak gitu sih untuk
رحمة ودواء، والقلب من نوره ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي روحي، صلوا عليه أفضل صلاة، صلوا